Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Sistem Perbandingan Ekonomi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem ekonomi Islam. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Tri Anggoro NIM 133, Anissa Rahma NIM 147, Falihah Royan Sabila NIM 143, dan Dian Adum Suryoko NIM 126. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah, atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau sunatullah yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam juga sistem yang baik karena mendapat wahyu langsung dari Allah SWT. Kemudian ada nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam yang pertama adalah freedom to act, yaitu setiap muslim diperbolehkan bebas melakukan usaha perdagangan atau ekonomi asalkan aktivitas yang dilakukan tidak merusak dan mengandung riba atau tambahan yang didapat secara zolim, goror atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian dan penipuan. Kemudian yang kedua adalah multi-type ownership, yaitu dalam ekonomi Islam berlaku sistem kepemilikan ganda, yakni mengakui bermacam-macam kepemilikan, baik kepemilikan individu, swasta, maupun negara. Yang pertama adalah kepemilikan umum, meliputi semua yang bersumber baik yang keras, cairan, maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, dan termasuk yang tersimpan di dalam perut bumi dan semua bentuk energi. Yang kedua adalah kepemilikan negara, meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan negara di luar. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara. Dan yang terakhir adalah kepemilikan individu. Kepemilikan individu dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi. Dalam Islam, keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ajaran agama seperti yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kepedulian kepada orang yang miskin dan tertindas dalam Islam akan dilihat sebagai sebuah praktik keadilan karena hal demikian diperintahkan oleh agama. Kemudian yang keempat adalah persaudaraan dan kebersamaan. Kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang. Nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah karena penunjukan tersebut bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi adalah untuk semua orang. Yang kelima adalah keseimbangan. Dalam Islam, masalah keseimbangan ini sangat mendapat tekanan dan perhatian. Tidak hanya keseimbangan antara kepentingan orang per orang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan rohani, idealisme dan fakta, tetapi juga keseimbangan dalam modal dan aktivitas, produksi dan konsumsi, serta sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, Islam melarang dan mencegah terjadinya akumulasi dan sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Kemudian ada sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama asli dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW guna memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Kemudian ada hadis. Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah.
yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. Setelah hadis, kemudian ada ijma'. Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat adalah ijtihad atau qiyas. Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Kemudian ada nilai instrumental ekonomi Islam. Nilai instrumental ekonomi Islam yang pertama adalah zakat. Zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim bila harta mereka telah mencapai nisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, 176, yang ukuran dan peruntukannya juga sudah ada ketetapannya dari Tuhan sendiri. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi. Sistem ekonomi Islam sangat dianjurkan adanya kerjasama dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, baik pada sektor produksi maupun distribusi dan konsumsi. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk syirkah, mudharabah, dan atau koperasi yang fungsinya menurut Daud Ali 19 akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat. Kemudian, nilai instrumental ekonomi Islam yang selanjutnya adalah pelarangan riba. Nilai instrumental ini sangat terkait erat dengan pemberantasan praktik kezaliman dan ketidakadilan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, 278-279. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan eksploitasi yang terjadi dalam hutang piutang maupun jual beli. Tetapi, secara luas penghapusan riba dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Kemudian, yang keempat adalah jaminan sosial. Jaminan sosial, Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum atau basic needs bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah keistimewaan sistem ekonomi Islam. Keistimewaan sistem ekonomi Islam yang pertama adalah asumsi dasar atau norma pokok ataupun aturan main dalam proses dan interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Yang kedua, prinsip ekonomi. Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam. Dan yang ketiga adalah motif ekonomi. Islam adalah cari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.